Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernita. Pada mata kuliah patofisiologi, saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang trauma kapitis atau cedera kepala. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya adalah suatu trauma yang mengenai kulit kepala, tulang tengkorak, atau otak yang disebabkan oleh injury, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Menurut etiologi atau penyebabnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu trauma primer, trauma yang terjadi akibat benturan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, trauma sekunder, trauma yang terjadi akibat trauma syaraf yang meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnu, atau hipotensi sistemik. Manifestasi klinisnya dibagi menjadi dua macam. Satu, trauma kepala terbuka, yaitu hilangnya kontinuitas jaringan tulang tengkorak yang disebabkan oleh trauma. Kedua, trauma kepala tertutup, yaitu hilangnya fungsi neurologis tetapi tidak merusak struktur tulang tengkorak. Selanjutnya adalah patofisiologi. Otak dapat berfungsi dengan baik bila kebutuhan oksigen dan glukosa terpenuhi. Energi yang dihasilkan di dalam sel-sel saraf seluruhnya melalui proses oksidasi. Otak tidak menyimpan cadangan oksigen. Jadi, kekurangan oksigen pada aliran darah ke otak akan menyebabkan gangguan fungsi walaupun sebentar atau sedikit. Klasifikasi trauma kapitis dibagi menurut GCS, yaitu terbagi tiga. Cedera kepala ringan atau trauma kapitis ringan berdasarkan GCS 12 sampai 15. Kedua, trauma kapitis sedang berdasarkan GCS 9 sampai 12. Ketiga, trauma kapitis berat atau cedera kepala berat berdasarkan GCS 3 sampai 8. GCS memberikan gambaran 3 bidang fungsi neurologik. Tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi status neurologi lebih mendalam. Cukup mengevaluasi motorik, verbal, dan respon membuka mata. Pemeriksaan penunjang yang bisa didapatkan pada pasien trauma kapitis. Pertama, pemeriksaan fisik yang ditandai dengan keadaan umum pasien gelisah, lemah, cenderung tidur. Kedua, tanda-tanda vital, suhu, nadi, tensi, respirasi rate, dan GCS. Tiga, status dari tubuh. Pemeriksaan yang kedua berupa pemeriksaan diagnostik, bisa melalui X-ray, CT scan, angiografi cerebral, analisa gas darah, dan elektrolit. Penata laksanaan pada pasien trauma kapitis. Pemulihan fungsi otak tergantung kepada berat ringannya cedera yang terjadi, umur pasien, lamanya penurunan kesadaran, dan bagian otak yang rusak atau yang terkena benturan. Asuhan keperawatan pada pasien trauma kapitis dapat kita mulai dengan pengkajian. Pengkajian meliputi identifikasi pasien dan keluarga, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien trauma kapitis. 1. Perubahan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan penghentian aliran darah, edema cerebral, penurunan tekanan darah sistemik atau hipoksia. Kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kerusakan neurovaskuler, kerusakan persepsi atau kognitif, obstruksi trakeobronkial. Ketiga, resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan jaringan trauma, kulit rusak, prosedur invasif, penurunan kerja silia, stasis cairan tubuh, kekurangan nutrisi, respon inflamasi tertekan,
perubahan integritas sistem tertutup. Pada diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kerusakan neurovaskuler, kerusakan persepsi atau kognitif, obstruksi trakeobronkial. Tujuan yang perlu kita dapatkan yaitu mempertahankan pola pernafasan efektif. Tujuan untuk diangkatnya diagnosa ini yaitu untuk mempertahankan pola pernafasan efektif. Kriteria evaluasi, bebas cyanosis, dan GDA dalam batas normal. Intervensi yang bisa kita lakukan pada diagnosa keperawatan ini yaitu 1. Pantau frekuensi, irama, kedalaman pernafasan, catat ketidakteraturan pernafasan. Rasionalnya, perubahan dapat menandakan awitan komplikasi pulmonal atau menandakan lokasi atau luasnya keterlibatan otak. Pernapasan lambat, periode apnu dapat menandakan perlunya ventilasi mekanik. Kedua, pantau dan catat kompetensi refleks gag atau menelan dan kemampuan pasien untuk melindungi jalan nafas sendiri. Pasang jalan nafas sesuai dengan indikasi. Rasionalnya, kemampuan memobilisasi atau membersihkan sekresi penting untuk pemeliharaan jalan nafas. Kehilangan refleks menelan atau batuk menandakan perlunya jalan nafas buatan atau intubasi. Ketiga, anjurkan pasien untuk melakukan nafas dalam yang efektif bila pasien sadar. Rasionalnya mencegah atau menurunkan atelektasis. Diagnosa keperawatan ketiga yang mungkin bisa kita ambil dari kasus trauma kapitis yaitu resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan jaringan trauma, kulit rusak, prosedur invasif, penurunan kerja silia, stasi cairan tubuh, kekurangan nutrisi, respon inflamasi tertekan, perubahan integritas sistem tertutup. Tujuan dari diagnosa ini yaitu mempertahankan normotermia, bebas tanda-tanda infeksi. Kriteria evaluasi, mencapai penyembuhan luka tepat waktu. Intervensi yang bisa kita lakukan yaitu berikan perawatan antiseptik dan aseptik, pertahankan teknik cuci tangan yang baik. Rasionalnya, untuk menghindari terjadinya infeksi nosokomial. Kedua, observasi daerah kulit yang mengalami kerusakan, daerah yang terpasang alat invasi, catat karakteristik dari drainase dan adanya inflamasi. Rasionalnya, deteksi dini perkembangan infeksi memungkinkan untuk melakukan tindakan dengan segera dan pencegahan terhadap komplikasi selanjutnya. Pantau suhu tubuh secara teratur, catat adanya demam, menggigil, diaforesis, dan perubahan fungsi mental atau penurunan kesadaran. Rasionalnya dapat mengindikasi perkembangan sepsis yang selanjutnya menentukan evaluasi atau tindakan dengan segera. 4. Berikan antibiotik sesuai indikasi. Rasionalnya, terapi profilaktik dapat digunakan pada pasien yang mengalami trauma, kebocoran CSS, atau setelah dilakukan pembedahan untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi nosokomial.